don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Media asing asal Vietnam, TTO 247, menyoroti laga timnas Indonesia U17 versus Barcelona. Pertanda iri itukah? Sekadar diketahui, pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti, telah mengonfirmasi bahwa skuad Garuda Asia akan menantang Barcelona Juvenil A alias U17 jelang tampil di Piala Dunia U17 2023. Kita memang ada agenda itu, latih tanding melawan Barcelona Juvenil A, ya alhamdulillah PSSI memfasilitasi, memberikan kesempatan buat kita main sama mereka, kata Bima Sakti di lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu, 15 Juli 2023. Nantinya, laga timnas Indonesia U17 versus Barcelona Juvenil A dijadwalkan digelar di Indonesia. Pasalnya, Barcelona Juvenil A sendiri memang akan ke Indonesia untuk melakoni International Youth Championship 2023 yang akan berlangsung di Bali mulai 7 hingga 14 Agustus 2023. Diketahui, ada 4 klub yakni Real Madrid, Barcelona Juvenil A, Kashima Antlers dari Jepang, dan Bayangkara Presisi Indonesia FC akan mengikuti turnamen tersebut. Sebelum ajang itu, Barcelona Juvenil A diundang untuk melakoni pertandingan persahabatan kontra timnas Indonesia U17. Pertandingan antara Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17, versus Barcelona ini dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus 2023 di Stadion Ngurah Rai, Bali. Pada laga itu, timnas Indonesia U17 akan menggunakan nama tim Garuda United. Menariknya, media kenamaan Vietnam yakni TTO 247 menyoroti laga timnas Indonesia U17 versus Barcelona. Lantas, apakah media Vietnam itu iri melihat timnas Indonesia U17 dapat kesempatan menjajal Barcelona Juvenil A jelang tampil di Piala Dunia U17 2023 itu? Indonesia menghadapi Barcelona jelang putaran final Piala Dunia U17, tulis judul artikel TTO 247, dikutip Senin, 17 Juli 2023. U17 Indonesia akan memainkan pertandingan persahabatan dengan FC Barcelona Juvenil A untuk mempersiapkan putaran final Piala Dunia U17 2023, lanjutan pernyataan media Vietnam tersebut. Belum diketahui apa maksud TTO 247 menyoroti laga timnas Indonesia U17 versus Barcelona. Yang jelas, media Vietnam itu kembali mengulas keberuntungan timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 2023 dengan status sebagai tuan rumah. Indonesia U17, meski tidak lolos ke babak kualifikasi sebelumnya, tetap berlaga di final Piala Dunia U17 2023. Setelah mendapat hak sebagai tuan rumah turnamen oleh Federasi Sepak Bola Dunia, tulis TTO 247. Terlepas dari hal itu, saat ini timnas Indonesia U17 sedang dalam proses latihan di Jakarta untuk persiapan mengikuti putaran final Piala Dunia U17 2023 dengan memanggil 34 pemain. Nantinya, Bima Sakti harus memilih menyeleksi menjadi 22 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 yang digelar pada 10 November hingga 2 Desember di Indonesia. Timnas Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara besar sepak bola saat mengikuti Piala Dunia U17 November mendatang. Meski ikut lewat jalur tuan rumah, Indonesia tak mau hanya sebagai pelengkap perhelatan sepak bola kelas dunia kelompok umur tersebut. Di bawah asuhan Coach Bima Sakti, timnas Indonesia U17 diproyeksi bisa berbicara banyak di ajang World Cup nanti. Tak hanya kerangka timnas U16 yang sukses juara AFF, sejumlah pemain luar negeri juga jadi proyeksi untuk memperkuat Garuda Muda. Nama Welber Jardim masuk dalam daftar teratas calon pemain yang layak memperkuat Indonesia untuk Piala Dunia U17. Pemain berdarah Indonesia berusia 16 tahun itu lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu Liliana Halim. Sementara sang ayah bernama Elisangelo de Jesus Jardim. Ia adalah sosok asal Brasil yang pernah berkarir di liga level tertinggi sepak bola Indonesia dengan membela Persekaba Badung dan Persiba Balikpapan. Sejak diboyong sang ayang ke Brasil 2012, karir sepak bola Jardim makin moncer. Ia pun mendapatkan kesempatan bergabung dengan tim muda Sao Paulo.
Jardim juga berjasa bagi klub Brasil itu karena baru saja memenangkan Copa Criciúma 2023 U16 pada 1 Juli 2023. Saat ini, Jardim masuk dalam 34 nama pemain yang mengikuti training camp di bawah Bima Sakti, meski belum terlihat saat timnas U17 melakukan internal game di lapangan Senayan, Jakarta, Sabtu, 15 Juli 2023. Di sisi lain, Presiden RI Joko Widodo mengacungi jempol terhadap proses seleksi pemain timnas Indonesia yang diproyeksikan tampil pada Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Pujian itu disampaikan Jokowi saat meninjau langsung proses seleksi pemain di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 12 Juli 2023. Proses seleksi, saya senang bahwa akan dilakukan proses seleksi di 10 kota, kata Jokowi. Tadi saya tanya Coach Bima Sakti berapa yang diseleksi, hari ini 187 pemain yang nanti akan diambil, enggak tahu kalau bagus semua berarti 187-nya, lanjut dia berseloroh. Jokowi, proses seleksi PSSI dengan Bima Sakti selaku pelatih patut diapresiasi. Proses seperti ini yang saya berikan apresiasi kepada PSSI yang memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita untuk bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia U17, tegasnya. Proses seleksi pemain timnas U17 telah digencarkan sejak Minggu, 9 Juli 2023, lalu. Tahapan seleksi akan berakhir pada 28 Agustus mendatang. PSSI sendiri telah merilis daftar nama pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti untuk mengikuti seleksi sekaligus pemusatan latihan di Jakarta. Total ada 34 nama pemain yang mendapat panggilan Bima guna mengikuti proses seleksi tersebut. Tercatat, Bima masih mempercayai sejumlah pilar-pilar lama yang sempat menghuni skuad timnas U16 Indonesia 2022 silam. Seperti Muhammad Iqbal Gwijangge, Arhan Kaka, Muhammad Kaviatur, dan lain-lainnya. Mereka merupakan penggawa yang membawa timnas Indonesia U16 berjaya di Piala AFF U16 2022 lalu. Penyerang ganas ini dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2023. Sosok penyerang yang dimaksud adalah bomber PSS Sleman, Ricky Cawor. Penyerang kelahiran Merauke pada 26 Januari 1998 merupakan satu-satunya pemain lokal yang menembus 10 besar klasemen top skor sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 2 gol. Ex-penyerang Persija Jakarta ini hanya terpaut 1 bola dari top skor sementara Liga 1 2023-2024 yang diisi 4 nama berbeda. Sebanyak 4 nama berbeda yang dimaksud adalah Gustavo Almeida dos Santos dari Arema FC, Mateus Pato dari Borneo FC, Bruno Moreira dari Persebaya Surabaya, dan Mitsuru Maruoka dari Rans Nusantara FC. Berkat gol-gol dari Ricky Cawor, skuad Elang Jawa julukan PSS Sleman bertengger di posisi 7 klasemen Liga 1 2023 hingga 2024 dengan koleksi 4 poin. PSS Sleman tercatat menang 1-0 atas Bali United dan bermain 2-2 kontra Persis Solo. Dalam 2 laga tersebut, Ricky Cawor masing-masing mencetak 1 gol. Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah Ricky Cawor dipanggil Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday September 2023? Peluang itu ada, asalkan top skor PON Papua 2021 ini melanjutkan ketajamannya di Liga 1 2023-2024. Ia harus membuktikan lebih baik ketimbang 2 penyerang timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023, Dendi Sulistiawan dari Bayangkara FC, dan Dimas Derajat dari Persikabo. 2 penyerang ini belum mencetak gol di Liga 1 2023-2024. Mereka bahkan kalah dari top skor SEA Games 2023 yang tidak dibawa ke FIFA Matchday Juni 2023, Ramadan Sananta dari Persis Solo, yang sudah mencetak 1 gol di Liga 1 2023-2024. Di sisi lain, tak biasa Shin Tae-yong saat mendengar media Vietnam ejek skuad Garuda sebagai yang terlemah di Piala Asia 2023 menarik untuk diulas. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kembali harus berhadapan dengan timnas Vietnam di ajang Piala Asia 2023 nanti. Skuad Garuda dan Vietnam ini tergabung bersama di dalam grup D bersama dengan Jepang dan juga Irak. Bergabungnya Indonesia dan Vietnam dalam satu grup membuat salah satu media Vietnam, TTAU 247 menilai jika target Indonesia untuk lolos babak fase grup terlalu tinggi.
Bahkan untuk mencapainya, Indonesia sampai harus menaturalisasi pemain.